Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Muhammad Nur, Ketua Takbir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur bersama seluruh pengurusnya, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di rumah Allah, di masjid Allah, Masjid Ar-Rasyid, dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar. Lebih-lebih kita mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Para jemaah, surah ini diberi nama dengan surah Al-Lahab dari kata tabbat yada abi lahab. Ada kata lahab. Lahab itu arti asalnya adalah api yang berkobar, api yang menyala, sangat terang. Itu al-lahab. Karena kobarannya sangat besar, kemudian terang, itu tidak lagi ada asap. Kalau masih ada asap, itu biasanya kobarannya masih kecil karena belum menyala semua. Baru disebut dengan lahab, api itu terang, kobarannya sangat besar, asapnya sudah tidak ada. Itu laqab yang diberikan oleh Abdul Muttalib kepada salah seorang anaknya yang bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza ini nama asli dari Abu Lahab. Jadi hamba dari salah satu patung yang berada di sekitar Ka'bah. Diberi nama Abdul Uzza. Kenapa diberi laqab julukan Abu Lahab oleh ayahandanya? Jadi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini saudara dari ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini paman dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi nama laqab Abu Lahab karena sang anak ini punya wajah yang ganteng, putih, pipinya kemerah-merahan, seperti seakan-akan cahaya api. Jadi ganteng, putih, cemerlang. Cuma sayangnya matanya menurut riwayat agak juling. Jadi
kalau melihat ke kanan itu bola mata hitamnya itu berbeda arah gitu ya, berbeda arah. Cuma ganteng, gagah ganteng. Nah kemudian nama diberikan gelar Abu Lahab, bapak dari orang yang memiliki wajah yang sangat cemerlang, cerah gitu. Abu Lahab. Nah kemudian juga diberi nama dengan Al-Masad. Al-Masad ini artinya sabu dari sepet, apa ini? Sepet kalau kelapa itu kulitnya itu biasa ketika dulu dibuat sebagai tali dipintal disambungi pas ke tampari dimin. Ini dari kata-kata fi jidha hablun min masad. Di lehernya istrinya Abu Lahab ini dikalungkan kalung yang terbuat dari sabut sepet. Jadi biasa pakai emas tapi digambarkan dia berkalung sabut. Jadi dihinakan oleh Allah. Disebut dengan nama Al-Masad. Para ulama sepakat bahwa surah ini termasuk Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Turun pada, dalam riwayatnya itu tahun keempat setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi tatkala ada perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad berikanlah peringatan olehmu kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Jadi kewajiban kita juga mengingatkan pada keluarga kita. Setelah ada perintah begitu, maka Nabi ini mengundang dari kaum Quraisy, kerabat-kerabatnya dari berbagai kabilah-kabilah yang termasuk Bani Quraisy diundang. Dalam riwayat ini Rasulullah naik ke sebuah gunung yang bernama Al-Batha. Gunungnya namanya Al-Batha. Ada yang menyebut puncak gunungnya itu yang kemudian dikenal puncak gunung Marwah. Ada yang menyebut begitu. Tapi dalam riwayatnya ini gunungnya bernama Al-Batha. Ketika diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaum kerabat terdekatnya, beliau panggil semua kaum kerabatnya untuk datang ke puncak gunung Al-Batha. Ada menyebutnya disebut dengan Marwah, yang menjadi tempat untuk sa'i Safa Marwah. Dengan menyerukan salah satu di antara seruan Rasul itu, sabaha, kesini semua, kumpul sini semua. Kemudian fastama'at ilai Quraisy, semua masyarakat Quraisy kumpul. Kalau ada yang nggak datang, mengirimkan wakilnya dikirimkan untuk mendatangi panggilan seorang manusia yang bernama Muhammad, karena mereka saat itu belum tahu. Nabi Muhammad juga belum memproklamarkan diri kepada banyak orang bahwa dirinya telah diangkat sebagai Rasul. Masih sembunyi-sembunyi. Nah, baru ketika turun ayat ini pertama yang disampaikan adalah kewajiban untuk memberikan peringatan kepada keluarga terdekat. Kemudian Rasul berkata, "Ara'aitum in haddastukum annal aduwa musahakum aw mumsiakum akuntum tusaddiqu." Kalau gimana pendapat kalian kalau besok pagi atau sore nanti akan ada musuh yang datang menyerang ke kota ini? Saya berkata ada musuh yang akan datang menyerang kota kita, Mekah ini, bisa pagi bisa sore. Apa pendapat kalian?
Qalu na'am. Qala, jadi mereka sepakat berkata na'am, saya pasti menyetujui. Artinya kenapa? Karena Nabi itu memang dikenal orang yang tidak pernah berbohong. Saya pasti percaya karena saya tahu kamu tidak akan berkata kecuali kebenaran. Gitu. Pasti percaya. Makanya dibilang dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi apa yang disampaikan Nabi? Kata Nabi, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabun syadid. Saya mengumpulkan kalian, saya menyampaikan bahwa sungguhnya saya ini nadhirul lakum, adalah orang yang diperintahkan untuk memberi keselamatan untuk kalian. Artinya Nabi menyampaikan saya itu sebenarnya adalah Rasulullah, yang diperintahkan nadhirul lakum, memberikan peringatan untuk kalian, baina yaday adzabun syadid, sebelum datang ke kita bahwa nanti itu akan ada siksa yang pedih. Jadi memang dakwah yang paling berat itu sungguhnya pada keluarga sendiri. Dakwah paling berat. Bahkan mendidik paling berat itu mendidik anak dan istri sendiri. Paling berat. Susah mendidik istri dan istri, susah. Jadi, kalau bapak mendidik putra sendiri cenderungnya marah-marah. Kenapa? Karena antara keinginan agar segera pintar dengan anak yang mungkin masih perlu itu nggak nyambung. Orang tuanya ingin segera hebat, anaknya perlu pelan-pelan, ada tahapan gitu. Sehingga sering marah-marah. Betul. Tapi perintah Allah, maka perintah ini dilakukan oleh Nabi, disampaikan begitu, termasuk yang datang, ya, yang datang itu adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini memang dikenal setelah Nabi mulai menyampaikan dakwah sembunyi-sembunyi, dikenal sering membuntuti Nabi. Kalau Nabi menyampaikan dakwah, dia di belakangnya. Setelah itu dia menyatakan bahwa laki-laki adalah laki-laki pendusta, dia adalah orang yang mendustakan agama nenek moyang kita, dia membawa agama baru. Begitu bencinya Abu Lahab ini kepada ponakannya yang bernama Rasulullah, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut analisis sejarawan, kenapa Abu Lahab ini demikian benci kepada Muhammad bin Abdullah? Karena sungguhnya dia berharap wahyu itu turun pada dirinya. Kenapa kok turun pada ponakan? Jadi biasanya kalau ponakan ngajak paman itu berat, eselonnya lebih tinggi, mencedi kan? Berat. Dong abang jong, kibuan bau kencur lah, berat. Ponakan ngajak paman berat gitu. Karena memang di antara putra-putra Abdul Muthalib itu yang paling ganteng itu adalah Abu Lahab ini, yang dinama dengan Abdul Uzza. Cuma kenapa wahyu itu diberikan kepada Muhammad bin Abdullah, ponakannya? Nah, sering membuntuti. Nah, termasuk puncaknya pada saat ini dikumpulkan masyarakat Quraisy, dikumpulkan oleh Nabi. Apa? Ketika diberitahu langsung gitu, Nabi sudah menyampaikan, memproklamirkan diri. Inni nadhirul lakum, aku ini sungguhnya lagu pemberi peringatan buat kalian. Apa kata Abu Lahab? Alihada jama'tana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kemudian tabballaka Muhammad, binasa engkau Muhammad. Jadi marah, kemudian mendoakan binasa. Tabballak, binasa, hancur kau. Kemudian dalam riwayatnya yang agak panjang, setelah itu Nabi diam
Bahkan masyarakat yang hadis itu mengira Nabi akan pingsan gara-gara didoakan oleh pamannya ini. Dia sambil keluar keringat. Setelah itu Nabi membuka mata, menyampaikan bahwa barusan turun ayat yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tabb, dan seterusnya. Tatkala mendengar bahwa Nabi menyampaikan barusan turun firman Allah yang disebut dengan surah Al-Lahab ini, semula Abu Lahab ini terpesona, dia tertegun, dia merasa seakan-akan terhipnotis dengan lantunan ayat yang luar biasa. Dengan baca ini, ayat ini kan bersaja, ya, diakhiri dengan saja ba, ya, ba, sukun kan. Tabbat yada abi lahab wa tabb, dan seterusnya. Terpesona awalnya, tapi setelah dia sadar bahwa justru surah ini adalah mendoakan atau adalah keputusan Allah, dirinya dan istrinya akan menjadi orang yang celaka, kemudian dia marah-marah balik, dia merasa terhina, tidak pamit, langsung pulang. Makanya para ulama menyebut ini salah satu dari 3 surah yang diawali dengan doa, tapi doa celaka. Ada 3 surah. Yang 2 surahnya menggunakan kata wailul. Yang pertama wailul lil mutaffifi, yang kedua wailul likulli humazatil lumazah, itu juga doa celaka. Yang ketiga adalah tabbat yada abi lahabi wa tabb, doa celaka. Jadi jemaah, saat surah ini turun, kondisi Abu Lahab ini segar bugar, dia punya pengaruh besar, sehingga para ulama menyatakan bahwa surah ini akan menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran. Apakah benar bahwa nanti Abu Lahab ini akan menjadi orang yang binasa dengan kata tabbat yada abi lahab? Jadi ini dalam qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, itulah bukti kemukjizatan Al-Quran. Kisah Al-Quran saya sempat sampaikan mungkin insya Allah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada kisah terdahulu sebelum Al-Quran turun, ada kisah pada saat Al-Quran turun, dan ada kisah yang masih akan terjadi. Ketika turun belum terjadi, tapi masih akan terjadi. Nah, surah ini adalah kisah tentang kebinasaan yang akan dialami oleh Abu Lahab dan istrinya. Sudah dinyatakan tabbat yada abi lahab, tapi sungguhnya masih akan terjadi. Jadi kata tabbat itu meskipun fi'il madhi itu bermakna madhi, past tense, artinya maknanya telah, tapi dalam ayat ini bermakna pasti terjadi kebinasaan, pasti, di tahqiqil wuqu' namanya. Jadi dalam Al-Quran itu kadang Allah menggunakan kata yang berarti fi'il madhi, kata kerja mau fi'il madhi, tapi maknanya bukan telah terjadi, tapi pasti terjadi. Pasti terjadi kebinasaan yang akan dialami oleh Abu Lahab. Allah pastikan gitu. Ini adalah kisah yang masih akan terjadi, dan baru nanti akan terbukti terjadi. Ya, saat itu artinya orang masih bertanya-tanya, benarkah Abu Lahab nanti akan menjadi terbukti binasa dunia dan akhirat. Jadi terbukti binasa itu dunia dan akhirat itu baru bisa terbukti ketika tahun kedua Hijriyah. Saat meninggal itu Abu Lahab ini diawali dengan mulai tumbuh benjolan-benjolan bernanah, kemudian diobati tidak sembuh-sembuh, keluar semakin banyak, nanahnya berbau, sangat bau, bahkan anak-anaknya sudah tidak mampu lagi untuk merawatnya karena baunya, karena bau.
Jadi baru pada tahun kedua Hijriah ada yang menyatakan 7 hari setelah perang Badar itu meninggal. Saat meninggal tidak ada yang mau menguburkan, nggak ada yang menguburkan karena baunya luar biasa, menyengat, baunya lebih menyengat, nggak ada yang menguburkan. Baru 3 hari semakin bau, ini kalau nggak dikuburkan ini semakin membuat orang menjadi tersiksa karena baunya. Akhirnya digali lubang. Cara menguburkannya itu nggak diangkat, nggak ada yang mau mengangkat. Dengan cara ambil kayu panjang ini kuliaki, tahu ya? Mayat tegak itu mas angkat di kayu lonco sambil mungkin lain, ini kuliaki. Masuk kalau ada si bengal notok ini. Tidak ada yang berani untuk mengubur dan menutup lubang kuburnya itu. Tapi gimana cara menutupnya? Orang satu melempar kerikil kecil sampai penuh. Ini menunjukkan di akhir hidupnya Allah buktikan firman-Nya ini bahwa dia menjadi orang yang binasa di saat akhir hidupnya itu. Karena awalnya itu orang berpengaruh, kaya raya. Abu Lahab, Abdul Uzza namanya, kaya raya, terhina sampai meninggalnya itu nggak ada yang mau menguburkan, termasuk anak-anaknya. Ya. Nanti anak-anaknya ada sahabat Rasul yang sangat terkenal yang bernama Ikrimah, itu sahabat Rasul yang terkenal. Sehingga ketika ada para sahabat nggak berani membaca surah Al-Lahab ini. Jangan baca surah ini. Kasihan sahabat kita ini karena sudah Islam. Bahkan konon sampai sekarang saya tidak tahu langsung, konon kalau dilihat YouTube panjenengan itu makam Abu Lahab ini masih mengeluarkan bau. Coba lihat nanti. Juga sekarang dan di YouTube nanti saya tidak tahu langsung. Saya tidak tahu langsung. Makanya saya nggak bisa memastikan. Di YouTube nanti dicek. Di YouTube nggak tahu, nggak nyampe ke, nggak ziarah kubur, ziarah kubur di YouTube ada itu di YouTube. Tapi kalau riwayatnya bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ada yang dimakamkan dengan cara dipakai kayu panjang. Jadi didorong pakai kayu panjang karena baunya luar biasa. Cara menguburkannya, menutupinya tidak dengan didatangi, tapi justru melempar kerikil-kerikil sampai penuh karena tidak kuat dengan baunya. Mohon dicek lagi ya, biar semakin yakin dengan mukjizat Al-Quran. Itu penjelasan sepintas tentang penamaan surah ini, termasuk sebab nuzulnya. Jadi surah ini adalah karma langsung yang diberikan oleh Allah karena Abu Lahab mendoakan celaka binasa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik, Al-Quran itu kalau menyebut sosok jelek, tokoh jelek, itu jarang menggunakan nama aslinya, tapi menggunakan lakop-lakopnya, julukan-julukannya. Fir'aun, ya, As-Samiri, ya, termasuk Abu Lahab, tidak langsung menyebut namanya. Itu menarik. Gitu. Pertama, sesungguhnya Al-Quran itu tidak membenci orangnya. Jangan benci orangnya, karena itu bagaimanapun itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Tapi benci perbuatannya. Yang ketika ada orang-orang yang disebut gelar-gelarnya, dia diceritakan kejelekannya dengan menggunakan gelarnya. Itu kata mufassir, dimungkinkan nanti akan ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang serupa dengan orang itu. Jadi nanti akan ada Fir'aun. Kalau Fir'aun Nabi Musa sudah selesai, mati di Lautan Merah. Abu Lahab sudah selesai, kemudian
Samiri sudah selesai, tapi nanti akan ada orang-orang, termasuk orang-orang yang serupa dengan Abu Lahab. Serupa Abu Lahab. Artinya perilakunya menghina, melecehkan, nah, akan bermunculan orang serupa dengan Abu Lahab. Jadi kita perlu juga mengambil pelajaran itu. Jadi kita jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan nanti berubah menjadi orang soleh, orang yang taat. Baik, coba kita mulai karena ini ayatnya terlalu banyak, pendek-pendek lagi. Ayatnya 5 ayat. 5 ayat. Yang pertama firman Allah, salah sebentar, insyaallah, bersabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat pertama sebutkan tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi tabba itu makna tabba itu asalnya adalah kepastian yang akan berakhir dengan kebinasaan. Itu tabba. Kata para ulama, kalau ada ta dan ba dibolak-balik pun itu maknanya sama. Mana sama, soal siksa. Jadi al-battah, ba-nya duluan itu siksa, tabba binasa. Jadi soal yang enggak bagus. Kalau ta dan ba dan ta itu dibolak-balik sama. Nah, cuma yang menarik di sini dalam Al-Qur'an menggunakan tabbat yada abi lahab. Binasa tangan Abu Lahab. Nah, kenapa menggunakan yada? Kok enggak langsung tabbat Abu Lahab? Tabba Abu Lahab. Ya. Ini menunjukkan pertama ini adalah ungkapan majazi, kiasan, bukan hakiki. Jadi orang itu, aktivitas orang itu hanya banyak dilakukan oleh tangan. Jadi ketika disebut tabbat yada abi lahab, binasa tangan Abu Lahab, artinya Abu Lahab nanti itu tidak mampu melakukan aktivitas apa. Nanti ini terbukti pada akhir hayatnya yang sakit parah. Ada yang menyebut sakitnya mirip lepra atau topon saat itu tidak bisa apa-apa lagi. Pun merasa bahkan dalam riwayat anaknya itu gembira ketika Abu Lahab mati, gembira karena sudah tidak kuat merawat ayahnya. Jadi merawat ayahnya tidak kuat karena baunya yang tidak kuat. Ketika mati senang anaknya itu, kan celaka ini. Kita berharap kalau mati orang sekitar kita menangis kan gitu, kita tersenyum, di sekitar kita jangan sampai kita mati orang di sekitar kita tersenyum. Tanda celaka itu. Panjenengan mati mas kau bunga, rajin bunga, raputan bunga, ketangkena bunga. Aduh, alhamdulillah mati wala. Mungkin ode ada tekun apa gitu kan. Kita bunga, ini bahaya. Ketangkena celaka ini. Ini kan dalam riwayat disebutkan putra-putranya senang karena dia sudah gak mampu merawat bapaknya yang sakitnya luar biasa, baunya yang gak tahan dengan bau bunga. Nah ini berarti akhir hayatnya memang benar kata Allah, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kemudian makna yang kedua disebut dengan dikrul juz'i wa iradatul. Kadang Allah menyebutkan sebagian tapi maunya kesemuanya, maunya seluruhan. Tapi yang artinya yang binasa, yang hancur binasa itu bukan cuma tangan tapi seluruh tubuh. Dalam artian bukan hanya tangannya yang busuk, bukan, semua sekujur tubuhnya yang busuk. Jadi ini diantara balaghah. Jadi penting
untuk jadi pelajaran bagi kita, bahwa menghina Rasul, menghinakan Rasul itu akan ada balasan kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak nunggu lama. Bukan hanya terjadi pada diri Abu Lahab, tapi juga akan terjadi pada Abu Lahab berikutnya. Karena zaman sekarang begitu mudahnya kadang orang begitu bencinya pada Rasulullah, kadang menghina Rasul dan itu diviralkan. Kan banyak kan? Menghina Rasul diviralkan. Hanya nggak lama itu langsung kena karmanya, karena kena balasannya langsung kontan, kan gitu bahasanya, langsung kontan. Nah ini Allah menggambarkan itu ketika Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza itu menghina Rasul, kemudian mendoakan jelek bagi Rasul, langsung dibalas oleh Allah, tabbat yada abi lahabib wa tab. Langsung, dan ya terbukti pada akhir hayatnya. Sementara bukti yang lain yang bisa dipastikan bahwa Abu Lahab ini tidak beriman, artinya dia akan masuk neraka. Digambarkan oleh Allah nanti pada ayat yang ketiga. Saya sulana dzata lahabi wa imra'atu. Kalau yang lain itu kan ketika tidak mendapatkan vonis celaka, binasa oleh Allah, mungkin di awal-awal dia mengusir Rasul, tapi kemudian dia beriman pada Rasul. Jadi di antara ada seorang ulama besar pengarang kitab Naqdud Durrar fi Ta'wil Ayat wa Suwar, namanya Al-Biqai. Ini menyebutkan begini, kenapa Al-Lahab ini ada di antara surah An-Nasr dan surah Al-Ikhlas. Kata untuk menjadi orang beriman itu tetap butuh pertolongan Allah. Makanya kemarin kita bahas ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Antara bentuk nasrullah itu adalah kita kemudian bisa meluk Islam. Kalau tidak ada nasrullah, tidak bisa kita masuk Islam. Nah, di antara orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah itu adalah Abu Lahab dan istrinya, divonis pada surah ini, sehingga ia tidak bisa sampai kepada surah Al-Ikhlas, tidak sampai pada keyakinan kul huwallahu ahad. Itu kata Al-Biqai. Kenapa surah ini ada di antara An-Nasr dan surah Al-Ikhlas? Beruntunglah kita sudah pertolongan Allah masuk Islam. Kita berdoa mudah-mudahan istiqomah dalam Islam kita. Ya, istiqomah, amin ya rabbal alamin. Itu ayat pertama. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna dari Abu Lahab itu maluhu, harta Abu Lahab, wa ma kasab, dan apa-apa yang ia usahakan. Dalam tafsir yang lain sebut dengan anaknya. Karena ada firman Allah yang berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tukhzini yawma yub'atsun. Malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wala tukhzini, ya Allah, jangan permalukan saya, jangan permalukan yub'atsun pada hari ketika semuanya dibangkitkan, mereka dibangkitkan. Ini doa, kita patut berdoa begini, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan permalukan aku pada hari di mana mereka manusia semuanya dibangkitkan. Karena nanti akan kelihatan, yang baik kelihatan baiknya, yang buruk kelihatan buruknya. Di dunia mungkin bisa ditutupi, bisa, mungkin tidak tahu, bisa, tapi nanti akan diperlihatkan. Maka kita berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun.
yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari kebangkitan itu tidak ada manfaatnya punya harta dan anak-anak. Banyak anak nggak ada manfaatnya. Banyak jamaah, banyak pasukan, pengikut nggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Hati kita Kak Dinto awalnya salim. Tapi kalau nggak dijaga menjadi qalbun marid. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, hati yang penuh dengan penyakit. Muntah segera bertaubat, fazadahumullahu maradun, akan menambah dalam hati mereka itu penyakit lain. Artinya apa? Ketika hati itu sudah banyak penyakitnya, hati itu akan menjadi qalbun mayyit, hati yang mati, yang tidak lagi akan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum tunzirhum la yu'min. Orang kafir itu sama saja diberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena hatinya sudah qalbun mayyit. Makanya perbanyak istighfar ketika bermaksiat, semoga hati ini tetap diselamatkan oleh Allah sehingga menjadi qalbun salim. Sehingga kata Allah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya hartanya Abu Lahab itu. Tidak ada manfaatnya, anak-anak tidak ada manfaatnya. Karena ada sebuah riwayat lain, yang menyatakan ketika pada saat dikumpul Allah itu ya, Abu Lahab juga menyatakan begini, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, mengajak untuk bertauhid Allah, sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di hari kiamat dari azab Allah dengan harta dan anak-anakku. Artinya membanggakan karena kaya dan punya anak hebat-hebat. Kata Allah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak ada manfaat. Jadi gak ada. Jadi membanggakan harta mungkin di dunia ada pengaruh. Tidak. Bahkan ada yang menarik kan dalam Al-Quran kan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bisa Allah barang sebentar kematianku ini, terus mau apa? Fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah. Dan ini kan menarik kan. Jadi suruh biar bisa bersedekah. Jadi mohon maaf saya sampaikan, di antara tanda orang yang celaka itu, mohon maaf saya sampaikan, mati tapi tidak punya pahala sedekah. Tidak punya pahala sedekah. Bersedekahlah. Tidak harus banyak, tapi bersedekahlah. Jadi ini kata-kata laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Justru yang diharapkan dia ada kesempatan untuk bisa bersedekah. Tidak ada gunanya saya mati-matian cari uang, cari banyak harta, ketika saya mati tidak saya gunakan untuk bersedekah. Sedekah 1000 aku sebenarnya, tapi dia bawa mati dengan bawa pahala sedekah.
Semoga ini amin ya rabbal alamin. Nah, setelah Allah menyatakan celaka Abu Lahab itu, punya banyak harta, banyak anak juga tidak akan membantu dia. Apa ancaman berikutnya? Sayasla naran dzata lahab. Dia bergelar Abu Lahab, tapi nanti Allah itu akan melontarkan, memasukkan Abu Lahab itu ke neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi Lahab itu tadi saya sampaikan api yang sangat besar. Karena besarnya sudah gak ada asap. Jadi kalau masih ada asap berarti itu belum sampai pada puncak panas. Artinya belum ada yang terbakar kan gitu. Belum sampai pada puncak panas. Kira-kira mun apoy disebut kapoy sakit napunten. Karena boleh cerita enak dong, iblis dari api disiksa di api kan itu. Berarti nggak sakit dong. Tetap sakit. Contohnya apa? Kita disiksa dibuat dari tanah. Coba tempelin pakai tangan ini. Tempelin. Plak. Usaha kira-kira. Kan pada tanah dah. Pada tanah kan nih. Tempelin ke tanah. Plak. Muntah di JSN. Kan pada tanah. Tak sakit ditempelin dari tanah, sama-sama tanah. Buktikan aja. Kita dari tanah, tempelin pakai tangan dari tanah, sakit pandai. Demikian juga jin, iblis dari neraka, dari api, nanti disiksa dari api juga sakit. Nah, tapi tidak ke sana arahnya. Ini Allah ingin menghinakan Abu Lahab ini. Engkau diberi gelar dengan Abu Lahab, ya, dianggap sosok yang ganteng karena gantengnya, bersinar dan luar biasa bagaikan kobaran api yang menyala terang benderang. Tapi nanti kamu akan saya masukkan ke neraka, di mana di situ ada api yang terang yang menyala berkobar-kobar luar biasa. Ini penghinaan. Tidak cukup itu, kata Allah, wa imra'atuhu. Juga yang akan dimasukkan ke neraka itu, kata Allah, wa imra'atuhu, istri dari Abu Lahab. Nama dari istri Lahab itu nama aslinya Arwah binti Harb. Arwah binti Harb. Nama tadi itu Lahab binti berserban namanya. Harb itu kan perang. Jadi kalau arwah ini bisa maknanya telanjang anak perempuan dari orang perang. Nama jangan entengkan nama itu doa. Hati-hati. Kasih nama hati. Khawatir artinya malah mendoakan jelek. Dikenal dengan Ummu Jamil. Jadi cantiknya luar biasa. Ketemu dengan pemuda tampan namanya Abdul Uzza. Ini saudari perempuan dari Muawiyah. Abu Sufyan. Muawiyah anak putranya Abu Sufyan. Sama-sama tokoh pembesar Quraisy. Cantik. Tapi disebut dalam Quran Hammalatul Hatab. Jadi Arwah bin Harb atau Ummu Jamil ini adalah pembawa kayu bakar. Untuk semakin berkobar api itu yang akan menyiksa dari suaminya Abu Lahab. Jadi para ulama ini ketika memahami Hammalatul Hatab ini maknanya dua. Yang pertama, ini gambaran bahwa siksaan Abu Lahab ini demikian kerasnya, demikian luar biasanya karena istrinya ikut sama-sama membenci Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena perbuatan buruk istri
itu juga tanggung jawab dari suami. Kalau istri buruk, jelek, suami bertanggung jawab. Tidak sebaliknya, suami jelek, istri tidak bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab istri. Jadi ibu-ibu tinggal misalnya suaminya penjenengan nakal di luar, tenang saja, itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Ini kan udah kening laki nih. Yang kedua maknanya kata para ulama tafsir itu bahwa Abu Lahab itu semakin membenci Rasulullah itu karena dikompori sama istrinya. Dikompori artinya iyo coba selebutkan saya tidak video apa sih apa keponakan apa dikompori. Nah ini kareng bini kempor pada cubuan nih si bini juga silakan juga. Dalam Al-Quran Kak Dinta menampi panjenengan mawas Al-Quran Kak Dinta nang surah At-Tahrim ayat 10 ada dua perempuan jelek tapi ketemu dengan laki-laki baik. Pasal Kak Dinta daraballahu masal lil ladzina kafaru imra'atan Nuh istrinya Nabi Nuh wa imra'atan Lut istrinya Nabi Lut. Suaminya Nabi, istrinya pengkhianat suami. Jadi Nabi Nuh punya istri bernama Wahilah. Ketika Nabi Nuh berdakwah sampai membuat perahu di atas gunung, terus istrinya bilang apa? Gak usah hiraukan, itu gila itu, gila. Tolong gila. Itu istrinya Wahilah. Suaminya Nabi, istrinya pengkhianat Nabi. Atau juga istrinya Nabi Lut. Karena itu justru juga mengkhianati Nabi Lut. Nabi Lut ini itu pada kaum LGBT, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT. Istrinya ini malah mendukung gerak LGBT, tapi motifnya uang. Yang bini itu membuat nikah oleh melupai menapan. Sepenting uang. Mendukung LGBT. Suaminya mau berantas LGBT. Ini dua wanita durhaka tapi punya suami soleh. Untuk Abu Lahab, Urwah bin Harb ini sama-sama jeleknya. Suaminya jelek, istrinya jelek. Atau sebeli kepanjenengan Nabi Muhammad Al-Quran berarti namanya Aisyah. Pasti ada Aisyah kan itu. Ibunda angkat dari Nabiullah Musa alaihissalam. Dia perempuan salihah, suaminya yang jelek, Fir'aun. Mereka memilih bahasanya teman-teman. Uswah kita adalah ummahatul mu'minin. Ini perempuan ini uswahnya kepada ummahatul mu'minin, kepada istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketemu Hammalatul Hatab, istrinya Abu Lahab disebut dengan pembawa kayu bakar. Jadi makna yang pertama tadi bahwa gara-gara istrinya yang ikut-ikutan jelek, siksa Abu Lahab semakin besar karena menanggung siksa dosa dirinya dan juga dosa dari istrinya. Sama-sama di neraka, tapi ditambah siksanya. Kenapa engkau ajak istrimu juga melakukan penghinaan, pelecehan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Yang kedua, makna yang kedua, Abu Lahab demikian itu malah dikompori.
marah. Bahkan gara-gara istrinya itu, menurut riwayat ini, idenya Abu Lahab inilah yang diterima setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini kan sementara ketika Nabi hijrah, Quraisy, kufar Quraisy agak tenang. Wah, itulah, unturlah, ikalah, nyamanlah kita, tak ganggu, bertenang seperti. Tapi lama-lama terdengar kabar ternyata ketika di Madinah semakin banyak umat yang ikut masuk kepada Islam. Ketika di Madinah semakin banyak pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bikin emosi. Di sini diusir biar mati, biar dakwahnya tidak lagi berjalan. Ketika hijrah malah semakin berkembang. Apa ide dari Abu Lahab ini? Kalau tidak sekarang kita perangi, semakin lama semakin besar kita akan kalah. Ini ide dari Abu Lahab yang kemudian melahirkan disebut dengan perang Badar, perang pertama, di mana Muslim itu ada 313 sementara musuhnya sekitar 1000 orang. Tapi bismillah wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan besar, tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Semoga juga terjadi di ikhwanana fi Palestina. Ini idenya dari Abu Lahab. Segera perangi. Tapi ketika perang Abu Lahab tidak ikut perang ini. Ini pengejutnya ini. Justru malah mengongkosi orang. Ada yang menyebutkan ini diberi 4.000 dirham karena kaya. Dia nggak ikut perang, tapi orang disuruh mau ikut perang mewakili saya kasih ongkos 400 dirham. Orang Soki apapun bisa, apapun bisa. Soki kaya semua bisa. Dia takut mati, takut mati. Hanya dia nyuruh orang, tapi dibayari 400 dirham, kurang lebih kalau uang sekarang sekitar setengah miliar untuk bayar orang itu. Menekan menjenengan disuruh ibu perang di setengah M, maju juga boleh. Ini Abu Lahab nunggu kabar datang itu tanya, gimana menang. Ternyata kemudian kalah. Ada di antara sekian banyak penduduk Makkah yang sudah masuk Islam tapi belum menyatakan Islamannya, itu teriak gembira sama Abu Lahab itu dipukuli mati-matian. Tapi kemudian ada sebagian yang kena dirinya, luka di kepala, yang gara-gara itu kemudian menjadi busuk. Semakin lama semakin banyak benjolan-benjolan bernanah, tidak sembuh-sembuh, hilang beban kematiannya. Sehingga ada menyatakan 7 hari setelah perang Badar itu Abu Lahab ini meninggal dunia. Itu jadi pelajaran penting dari kita. Jadi hati-hati terhadap istri kita bisa menjadi musuh terbesar kita. Kalau istri itu menjadi hammalatal hatab. Wah mas pada alaku PNS pangkatan tinggian bagi bakal mulai mobil kan belum mas tak benar lakukan itu hammalatal hatab tengah kita masuk hammalatal hatab tak benar alaku. Wah bisa pun tak bisa. Ada ulang sekali. Terus terakhir fi jidiha hablum min masad. Di lehernya istrinya Abu Lahab itu ada kalung yang terbuat dari sabut. Menabi dekat itu sabut kelapa.
bukan leher berkalung surbani, kan ada film itu, tapi leher berkalung sabut kelapa. Istri yang cantik, kaya raya, istrinya leher itu menjadi pandangan terindah sehingga perlu diberi kalung emas. Allah gambarkan nanti istrinya Abu Lahab berkalung, kalungnya terbuat dari sabut, dihinakan oleh Allah. Tersiksa, diri tersiksa, semakin parah siksaan gara-gara perbuatan istri. Istri pun masuk neraka, dihinakan oleh Allah dengan kalung sabut dari kalung terbuat dari sabut, katakanlah sabut kelapa, cepet kantung al-masab. Jadi pedih tapi juga terhina dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian. Mudah-mudahan suami istri ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang soleh dan solehah. Anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, soleh dan solehah, menjadi imamnya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.